Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan kepada saudara bagaimana cara mencari referensi yang kredibel, bagaimana cara mengolah referensi tersebut ke dalam aplikasi Mendeley, serta bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk membuat daftar pustaka dan sumber kutipan di Microsoft Word. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Mahesa Wiswakarma, NRP 50822111110. Nama saya Firdaus Putra Aldiansyah dengan NRP 50082111086. Perkenalkan, nama saya Dian Reni Munti, NRP 50082111102. Perkenalkan, nama saya Putri Syarifala dengan NRP 50082111094. Perkenalkan, nama saya Nela Arif Kumara dengan nomor urut 5008 211 118. Kami membuat video ini dengan tujuan agar penonton dapat mengutip dengan baik dan benar, serta agar penonton dapat mencari dan mengolah sumber referensi yang kredibel menggunakan aplikasi Mendeley untuk menghindari plagiarisasi. Kami berharap dengan dibuatnya video ini, saudara dapat lebih memahami cara menggunakan aplikasi Mendeley, saudara dapat mencari dan mengelola referensi yang kredibel, saudara dapat mengutip dengan baik dan benar, serta meningkatkan rasa kesadaran atas plagiarisasi yang marak terjadi di dunia ini. Sebelum mulai ke dalam praktek penelusuran sumber referensi kredibel, saya akan membahas apa itu sumber referensi kredibel. Menurut KBBI, kredibilitas merupakan perihal yang dapat dipercaya, yang mana informasi yang tersurat di dalamnya tidak diragukan lagi, baik dari segi kebenaran maupun sumber informasinya sendiri, dan dapat diambil kesimpulan jika informasi dari sumber referensi yang kredibel dapat membuat pembaca merasa yakin terhadap informasi di dalamnya. Dalam penentuan kredibilitas dari referensi yang digunakan dapat dilihat dari beberapa persyaratan, seperti yang pertama memiliki indeks, yang kedua dapat dipertanggungjawabkan, dan yang ketiga dapat dilacak. Yang pertama, memiliki indeks. Apa itu indeks dan kenapa diperlukan dalam suatu referensi? Jadi, indeks merupakan pengukuran atau lebih kita kenal dengan akreditasi, baik dari akreditasi yang bersifat nasional maupun internasional, sehingga referensi yang diambil merupakan referensi yang memang diakui di mata dunia. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan, di mana referensi terkait dapat diketahui siapa orang atau lembaga resmi yang melakukan publishing terhadap referensi tersebut. Keterkaitan dari lembaga resmi sendiri sudah mendukung fakta di dalamnya karena suatu lembaga memiliki tanggung jawab akan kebenaran dari karya penulis yang mereka publish. Beberapa contoh dari lembaga resmi yang merupakan publisher dari banyak sumber referensi yang terakreditasi itu ada PPI atau Pusat Publikasi Ilmiah, Mendeley, Sachs Publishing, Star Research Bib. Yang terakhir, dapat dilacak. Referensi yang dipublish ataupun diakui akan mempunyai kode khusus yang menginskripsikan kebenaran serta keberadaan suatu referensi. Contoh dari kode tersebut seperti ISSN, ISBN, ataupun DOI. Dalam nomor ISSN, kita dapat mengetahui tipe publikasi hingga edisi dalam suatu referensi. Baiklah, sekarang saatnya mempraktikkan penelusuran dari sumber referensi kredibel. Pertama-tama, hal yang harus dilakukan adalah membuka web browser seperti Google Chrome. Klik searching bar dan klik www.mendeley.com. Klik menu download dan klik download now for Windows. Setelahnya klik file Mendeley, hasil download, dan lakukan proses instalasi. Ketika Mendeley telah selesai proses install, tahap selanjutnya adalah membuat akun Mendeley. Di layar utama, masukkan email pribadi Anda. Kemudian, mengisi data-data yang ada, seperti nama depan, nama marga, dan password Anda. Apabila sudah selesai,
maka klik tombol register yang ada di bawah. Akun Mendeley Anda telah siap digunakan. Jika institusi Anda telah berlangganan kepada Mendeley, maka dapat memilih opsi kedua pada layar Anda ketika Anda hendak login. Setelah itu, ketik email yang Anda dapat dari institusi Anda. Di layar berikut, setelah Anda menekan tombol next, Anda akan mendapatkan notifikasi dari Mendeley di email institusi Anda. Verifikasi email tersebut agar dapat menggunakan Mendeley. Ketika Anda selesai registrasi akun Mendeley, maka Anda dapat mulai mencari referensi. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola referensi yang telah kita cari atau kita unduh ke dalam aplikasi Mendeley yang ada di laptop. Pertama, kita buka dulu aplikasi Mendeley yang ada di laptop atau komputer kita. Setelah kita buka, maka tampilannya akan seperti ini. Yang ada di tengah ini adalah daftar karya tulis yang telah kita input. Nah, bagaimana cara menginputnya? Kita klik add new plus add new yang ada di kiri atas. Nah, setelah itu kita sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan manual atau dengan otomatis. Kita coba dulu yang dengan manual, yaitu dengan add entry manually. Nah, di sini kita bisa pilih tipe-tipe referensi yang akan kita input ke dalam Mendeley, yaitu bisa buku atau artikel jurnal atau koran, tesis atau yang lainnya, ada banyak sekali. Kita coba pilih yang buku. Nah, di sini kita mengisi judul, lalu penulis, lalu tahun terbit, lalu tempat terbitnya di mana, lalu untuk yang menerbitkan itu siapa. Nah, di sini saran saya ini lebih cocok untuk digunakan dalam buku tipe cetak karena menginput secara manual. Untuk secara otomatis atau menggunakan elektronik, misalnya electronic book, itu kita bisa klik add new tadi, lalu files from computer. Kita pilih salah satu artikel jurnal yang akan kita pakai nanti untuk karya tulis kita. Kita misalkan pilih salah satu, lalu kita tunggu proses uploading sampai 100%. Nah, setelah 100%, maka karya tulis yang telah kita input secara otomatis akan terinput ke dalam aplikasi Mendeley kita. Di sini sudah tertulis judulnya. Di sini tipe karya tulis yaitu artikel jurnal, lalu ada nama penulisnya, tahun terbit, abstrak, dan identify number-nya. Jadi sudah cukup lengkap. Di sini juga kalian juga bisa mengedit sendiri, misalnya ada keliruan yang terjadi. Mudah sekali bukan menginput karya tulis ke dalam aplikasi Mendeley hanya dengan mengklik add new lalu files from computer, lalu kita pilih salah satu karya tulis yang akan kita citasi nanti di karya tulis kita. Nanti secara otomatis akan terinput ke dalam aplikasi Mendeley kita. Selanjutnya kami akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu file atau dokumen yang ingin kita gunakan di Microsoft Word. Kemudian, kita tentukan letak sumber kutipan yang kita ingin gunakan, apakah di awal atau di akhir kalimat. Jika di awal kalimat, kita letakkan kursor di awal kalimat, kemudian kita pergi ke reference,
kemudian insert citation. Nah, di sini ada go to Mendeley, kita klik itu. Kemudian di sini ada beberapa sumber kutipan yang telah saya buat. Ini juga dapat kita tambahkan dengan cara klik add di sini. Nah, di sini ada add file, add folder, dan kita bisa juga menambahkannya sendiri. Untuk membuat sumber kutipan, kita klik salah satu sumber referensi, kemudian kita cite. Nah, di sini ada. Ini juga bisa kita ubah stylenya dengan cara klik style, kemudian kita pilih mana yang kita inginkan. Misalnya modern humanities. Nah, di sini sudah berubah. Di bawah jadinya sumber kutipannya. Kemudian untuk di akhir kalimat pun juga sama, kita klik kursor di akhir kalimat, kemudian kita pergi ke reference, kemudian insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian kita pilih lagi mana sumber referensi yang kita ingin jadikan sumber kutipan. Kita klik, kemudian kita cite. Nah, sudah ada angka 2, kemudian di bawahnya juga sudah ada sumber kutipannya. Untuk daftar pustaka, kita klik reference, kemudian kita cari insert bibliografi. Nah, akan langsung keluar sumber tula cara referensi yang telah kita gunakan tadi di dalam daftar pustakanya. Untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word menggunakan Mendeley. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari kami. Semoga video ini membawa manfaat bagi saudara, dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.